Oke teman-teman, masih bersama saya di channel Sahabat Ternak 7. Oke, hari ini kita mau membahas tentang kerugian kita di awal mula ternak ayam kampung ini teman-teman. Tapi sebelum kita cerita ke intinya tentang kerugian kita ini sampai kita bisa mencapai keuntungan, mohon kiranya lah kalian sebelum tonton video ini kalian subscribe dulu ya teman-teman. Subscribe yang belum subscribe, dan like, komen juga yang mau komen teman-teman, yang mau sharing-sharing juga bisa komen. Dan teman-teman jangan lupa kalian picit loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke intinya. Oke, di sini saya teman-teman awal mula ternak ayam kampung itu sekitar 2 tahun sebelumnya. 2 tahun belakangan ini saya beternak ayam kampung itu teman-teman. Dan teman-teman, kenapa saya dulu rugi? Yang pertama itu saya salah bibit. Saya dulu memakai bibit ayam kampung ulu. Karena di sini ayam kampung ulu itu tidak jalan ya teman-teman. Ayam kampung ulu itu tergantung daerah kawan-kawan. Di sini di daerah saya untuk ayam kampung ulu di sini kurang teman-teman, karena ayam kampung ulu ini teman-teman dia seperti ayam potong. Nah, dia seperti ayam potong bentuknya, dan bulunya kebanyakan merah seperti ayam merah jadinya. Jadi karena pembeli itu hanya taunya ayam kampung itu seperti yang dilihat-lihatnya, jadi di situ saya rugi teman-teman. Ruginya itu bisa sampai mencapai 10 juta lebih, karena di situ posisi saya memakai pakan 511. Nah, itu kemarin itu saya sekitar 200 ekor. Mencoba 200 ekor ayam ulu. Jadi ayam KUB di sini tuh sebenarnya itu tahap kedua setelah kita gagal ya teman-teman. Awal mulanya itu kita beli ayam ulu. Jadi ayam ulu ini teman-teman dia tergantung daerah teman-teman. Kalau di Pekanbaru katanya kencang, katanya ya, saya nggak tahu pasti, katanya di Pekanbaru itu kencang teman-teman. Begitu saya coba, memang saya ngambil bibitnya itu di Pekanbaru kemarin itu. Begitu saya coba di sini anjlok. Itu teman-teman habisnya sampai di 4 bulan lebih baru habis ayam itu. Dan ayam itu teman-teman perlu kalian tahu, itu tidak habis semua. Ada yang sebagian saya potong, dan ada yang sebagian saya bagikan ke tetangga, saudara-saudara teman-teman. Karena apa? Karena saya sudah tidak tahan dengan pakannya teman-teman. Di situ saya ecer 35.000 per kg. Karena saya sudah bingung kemana ini jualnya. Di situ saya juga lagi meraba, tidak tahu penjualan mau jual kemana. Di situ saya jual 35.000. Rugi kali teman-teman. Tapi setelah kerugian itu, percayalah kalian teman-teman, kalau kalian sabar tidak down, pasti kalian bisa menemukan keuntungan. Dan di sini teman-teman saya memakai bibit KUB setelah tahap kedua teman-teman. Ini ayam-ayam KUB kita. Itu panen sedikit teman-teman. Itu beda-beda usia karena kemarin itu lagi turunnya teman-teman. Ini sudah habis, kemarin diborong sama orang. Diborong orang teman-teman. Disinilah penetasan kita. Jadi buat kalian teman-teman, jangan takut rugi. Rugi itu sudah pasti. Setidaknya kalian sudah berani mencoba. Memang dunia bisnis itu kejam, tapi kalau kita nggak mencoba lebih kejam lagi. Kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat ilmu. Jadi teman-teman, untuk kalian, itu tadi saya ceritakan, saya berbagi pengalaman tentang kerugian sampai bisa untung. Di sini saya untung teman-teman karena saya sudah memiliki penetasan sendiri, tidak membeli lagi.
Awal mulanya kita memang membeli teman-teman, sekalian kita belajar ya. Nah, jadi semua itu dapat pelajaran, tak ada yang tidak dapat pelajaran teman-teman. Jangan takut untuk mencoba, karena yang lebih takut lagi kita sudah tidak mencoba, takut pula kan. Jadi kita wajib coba aja teman-teman, jangan takut teman-teman. Jadi di sini saya untuk mendapatkan keuntungan itu, jujur teman-teman, itu setelah saya tahu pembuangan. Nah, setelah saya tahu pembuangan teman-teman, saya baru bisa untung. Dan saya untuk pembuangan teman-teman, kalau mau ikuti dengan metode saya di sini selalu ke dunia sosial media. Saya utamakan dunia sosial media teman-teman, karena sekarang dunia sosial media itu sangat melambung tinggi untuk jangkauan luasnya teman-teman. Nah, ini induk-indukan kita ya. Jadi teman-teman, kalian kalau mau ngikuti metode saya untuk penjualan, saya seperti itu, saya turun ke dunia sosial media, Facebook, WA, dan ini kita pakai juga YouTube. Nah, ini YouTube kita ya teman-teman, jangan lupa di subscribe juga ya. Jadi inilah cerita kita sampai kita rugi sampai 10 juta lebih. Nah, tapi dari kerugian itu kita dapat pelajaran ya teman-teman, kita dapat pelajaran. Jadi kita selalu tetap konsisten, sabar, jangan patah semangat, karena kalau kegagalan itu bukan awal dari akhir dari perjuangan kita teman-teman, tapi itu awal dari perjuangan kita ya. Kalau cerita gagal ya pasti teman-teman, semua orang pasti kalau ditanya nggak mau gagal ya kan, tapi cemana lagi, memang itulah dia teman-teman. Kalau mau nggak gagal ya susah lah teman-teman. Jadi buat kalian teman-teman, tetap semangat, tetap konsisten, jangan patah semangat hanya karena kegagalan itu datang. Nah, tapi belajar dari kegagalan, bahwasannya ada keberhasilan di depan sana. Belajar dari kegagalan, bahwasannya di depan sana pasti ada keberhasilan. Kegagalan itu intinya gini teman-teman, intinya pesan saya, intinya semua itu akan berakhir. Kalau kalian menanamkan sedikit di hati kalian, apapun itu, tentang mau bisnis mau apa itu, tanamkan di hati kalian, semua itu akan berakhir. 3 kata itu, 4 kata ini, semua itu akan berakhir. Bahkan kita pun akan berakhir juga teman-teman, akan berakhir ke tanah. Jadi dari kegagalan itu bakalan berakhir ketika kita sabar, ketika kita memang di jalannya gitu, kita mau berusaha, semua akan berakhir. Jadi itu tanamkan pada diri kalian supaya kalian semangat, karena dunia peternak ini memang bukan saya sok, memang dunia peternakan ini kejam. Kalau tidak kita sabar teman-teman, langsung kita dibuatnya down. Dan yang paling utama itu hilangkan rasa bosan, karena dunia ternak ini bukan macam kita jualan di toko kita bisa tutup. Hanya kita menjual barang kan di toko kita bisa tutup, tapi kalau ternak ini nggak ada cerita tutup. Mau hari besar mau hari apa ya kita tetap di sini, tetap di ternak kita. Nah, jadi buat teman-teman semua, jangan bosan. Jadi kita harus punya tujuan ke depannya itu apa. Kalau gagal itu biasa ya teman-teman. Oke, sampai sini saja video kita, semoga bermanfaat. Nah, kalau ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung, saya mohon maaf. Sampai sini video saya Sahabat Ternak 7, salam peternak.